Membangun kerajaan bisnis saat masih kuliah. Saat ini saya bersama dengan Mbak Faradina bersama ibunya, dan saya datang ke sini ada pet grooming, ada pet hotel. Worth it banget. Di sini kalian bisa belajar bagaimana mengawalinya, dan ternyata bisnis ini menjanjikan karena sudah ditata dari awal. Mulai dari kuliahnya mengambil kedokteran hewan. Kalau udah kayak gini saya bisa bilang ini profesional sih. Mbak, saya mau nanya nih, ini apakah impian sejak masih dulu atau kayak gimana sih? Karena kalau saya amati nih ya, sini kan ada pet hotel, ada pet grooming, sementara mbaknya juga diarahkan kuliahnya di kedokteran hewan. Ini kayaknya sudah menata dari awal banget nih kayaknya nih. Gimana ceritanya nih, Mbak? Kalau untuk perjalanan ini sebenarnya dari hobi. Hobinya dulu kita punya kucing. Kemudian karena dia sering beli aksesoris kucing, jadi dia jual aksesorisnya. Oke. Ngambil impor ke Cina. Kemudian kena COVID tahun 2019 sehingga pajak kan naik. Jadi kita nggak bisa jual lagi. Akhirnya ini punya ide, kalau misalnya kita buka grooming gimana? Berarti saat itu masih belum ada tempat ya? Maksudnya belum ada. Jual masih online Janti gitu? Ya betul. Jualannya online. Kemudian yang di Janti itu rumah saya skat. Untuk tempat itu ya. Untuk gudang lah ya. Ya. Karena saat itu jualannya masih online. Betul. Dan untuk modalnya juga saya pinjam waktu itu sekitar 1,7 juta. 1,7 juta? Iya, 1,7 juta untuk beli peralatannya. Hair dryer saya yang dipakai. Kucingnya dulu yang dicoba formulanya seperti apa, sampunya yang baik seperti apa, seperti itu. Sampai ada 2 kucing, 3 kucing, 5, 10 sampai sekarang. Iya, satu hari. Satu hari coba-coba aja sampai 10 kucing? Awalnya enggak sampai banyak, 1, 2, 3. Oke. Terus kok bisa optimis? Ini kan kemungkinan kan namanya anak muda, Bu ya. Namanya anak muda kan biasanya ingin coba-coba. Ada yang bagus apa, pengen dicoba. Apa yang menyebabkan sampai seperti itu? Soalnya waktu itu bisnis pet grooming itu belum semenjamur sekarang, Mas. Terus kemudian kan dulu itu banyak yang WFH ya, Mas. Iya. Karena banyak yang WFH, orang itu bosen. Jadi kebanyakan waktu itu melihara kucing karena di rumah terus gitu. Naik-naiknya hobi saat COVID ya. COVID. Kenapa nggak kepikiran kayak buka adopsi gitu? Kalau adopsi resikonya lebih besar sih, Mas, karena harus dijaga benar-benar. Oh, di hewannya ya. Hewan. Terus ceritanya kok bisa sampai kayak gini nih gimana sih? Ada dorongan dari ibu pasti ya? Kalau saya kan kebetulan kerja kantoran, jadi nggak bisa full. Jadi semua ide-ide mulai dari desain IG dan lain sebagainya itu sudah dihandle sama Faradina. Kemudian dari Janti yang memang awalnya rumahnya disekat sampai ke sini, ini saya lihat kayaknya di situ grooming gitu kan, di sini customer service gitu ya. Kayaknya udah proper banget ini. Ini bukan proper sih, banyak impian orang kayak gini. Bahkan tadi saya bilang sama kameramen, Mas kayaknya di sini enak ya buat kayak grooming-groomingan gitu ya. Tempatnya tenang gitu kan. Ini gimana perjalanannya ke sana nih? Sebenarnya ini perjalanannya kan panjang ya, mulai tahun 2019 berarti sampai sekarang 6 tahun. Ya. Karena di posisi rumah di Janti itu kan jalan masuknya gang, Mas. Oke. Jadi susah kalau misalnya yang bermobil itu susah masuknya. Terus akhirnya hasilnya kita buat aset, kita beli rumah ini seperti itu. Berarti rumah ini dari yang hasil Janti itu, betul. Kita belinya in-house waktu keren, itu. Guys. Saya tadi tuh jujur Bu ya. Saya nggak berani nanya rumah ini dari mana, saya nggak berani nanya ke situ ya. Tapi ibu sendiri yang sudah membuka, berarti rumah ini dari hasil grooming. Dari hasil grooming. Kucing tadi ya, itu. Sama kalau cat hotelnya kan weekend gitu rame. Oke. Kalau lebaran bahkan kita sampai 170 kucing. 2 tempat. 170 kucing. Ya, jadi yang rumah Janti itu kita pakai untuk cabang 1 untuk penitipan saja, yang sini untuk salon sama penitipan juga. Habis ini lebaran ini, panen lagi habis ini. Kalau mau nitipin, murah nggak sih? Berapa sih penitipan? 30.000 aja. Satu kucing? Iya. Itu makanan dapat atau dari? Makanan sebagian dari owner ya, untuk menghindari nggak cocok pakan pencernaannya ya. Cuman kalau mau nambah, tambahnya 5.000 per kucing per hari.
itu dapat buat 3 kali makan. Sama pasir juga. Ya sudah, Pasir dari pasir sini. sama air mineral sama kandang. Kita hitung-hitung ya, 30.000 kali 100 berapa sih? 3 juta ya? 3 juta satu hari. Ya. Biasanya penitipan sampai 1 minggu biasanya ya? 1 minggu, ada yang 2 minggu tapi nggak banyak sih. Yang 1 minggu yang banyak. Nah, di Malang ini kan banyak pet shop nih. Ada grooming, ada hotel, sebagainya ya. Untuk menyiasati persaingan gitu, apa sih? Kalau untuk keunggulannya, kita ada 3 keunggulan ya Mas. Oke, Yang pertama itu komitmennya kita untuk setiap kucing yang datang, itu selain bersih, juga harus tetap terjaga skin barrier sama rambutnya. kucing ketika grooming biasanya ada ketidakcocokan di sampo mungkin atau di cara penanganan. Ini ada kaitannya dengan skin barrier berarti ya. Betul sekali. Dan di sini memang itu yang diutamakan gitu ya. Karena kan proses grooming, ketika proses grooming itu kutikula rambut kucing itu terbuka. Ketika terbuka, polutan, mikroba lebih mudah masuk. Oke. Nah, biasanya itu karena produk degreasing, Mas. Oh. Degreasing itu kan untuk menghilangkan minyak. Biasanya itu produknya yang dipakai itu terlalu keras. Oh, Nah, gitu. kita di sini cari formula yang gentle. Oke, artinya kayak gini. Masing-masing kucing harusnya berbeda-beda dong sampunya, penggunaan Betul, sampunya. Betul ya? Betul. Dan untuk degreasernya sendiri itu juga berbeda-beda juga atau Berbeda-beda. satu? Kan ada yang kondisinya kulitnya itu kotor biasa aja, ada yang kotor banget. Itu kita pakai degreasingnya juga yang strong sama yang biasa. Nah, kalau kita terpaksa pakai yang strong, itu harus diimbangi pakai conditioner. Fungsinya supaya kulitnya nggak kering, sama bulunya nggak rusak. Apa semua kucing harus menggunakan conditioner atau beberapa ekor kucing aja? Kalau di tempat kita iya Mas, Semua soalnya kucing? proses degreasing itu kan resiko bikin kulit kering sama bulu rusak itu. Biasanya di tempat grooming yang lain itu hanya menyederhanakan antara kutu sama grooming sehat, betul ya? Tapi di sini grooming sehat aja dibagi-bagi nih. Iya, degreasingnya harus kayak gimana, conditionernya harus kayak gimana. Kemudian sampai ke tingkat kutu dan skabies, jamur dan sebagainya. Itu apakah juga masih dibeda-bedakan lagi? Dibeda-bedakan juga. Kalau kutu sih kita samponya cuma satu ya, cuman kalau jamur itu kan ada beberapa tingkatan. Ada yang jamur ringan, sedang sama berat. Itu kita beda-beda kandungan sampunya tergantung tingkat keparahan jamurnya. Oke, detail ya berarti ya. Itu untuk groomingnya. Iya. Saya lihat di situ kucingnya banyak banget tuh. Iya. Iya kan? Itu grooming satu hari. Iya, Satu satu hari. hari Satu hari sampai berapa sih Mbak? maksimal. Kalau satu hari maksimalnya biasanya kalau weekend 30 kucing. 30 kucing. Tapi kalau hari-hari biasa paling sedikit 10, kadang 15, kadang 20. Oke, itu groomernya berbeda-beda. Berbeda-beda. Kita di sini ada 5 groomer. Saya ingin nanya juga nih sama ibu nih. Ini kan dalam kondisi masa-masa kuliah ya. Ini mohon maaf Pak ya. Saya tanya sama ibunya ini ya. Pernah nggak sih ada perasaan takut kuliahnya keganggu? Kan kadang-kadang kan ketika kita bicara masalah bisnis gitu kan ya. Antara bisnis sama usaha kadang-kadang kan bentrok nih kadang-kadang. Kalau untuk awal-awal kuliah mungkin semester 1, 2 sampai semester 4 itu sempat kendala. Karena kan praktikumnya full kalau kedokteran. Oke. Sedangkan bisnisnya juga harus jalan. Karena semua yang handle kan Faradina. Mungkin ada dibantu waktu itu hanya 2 pegawai kita. Seiring waktu ternyata ya bisa juga. Walaupun dengan kuliah, dengan menghandle bisnis, bisa bagi waktunya seperti itu. Tapi pernah nggak? Punya nggak? Rasa takut itu punya nggak Bu? Kalau rasa takut iya, karena kan di kedokteran juga padat ya, padat praktikumnya, kuliahnya juga, ngambilnya juga cukup banyak. Ini lagi tinggal Lagi. skripsi aja. Ya, semoga cepat selesai ya. Ya. Cepat selesai, nanti ada SIP, praktek sendiri di sini. Keren sumpah. Untuk kedepannya nih Mbak, menurut Samen gimana? Untuk bisnis pet, grooming, sama hotel masih menjanjikan nggak sih? Apalagi kita kan di kanan kiri kan banyak tuh. Untuk mencapai itu ada tipsnya nggak Mbak? Tipsnya mungkin menjaga kualitas tetap, karena kan sudah mulai banyak grooming. Kalau misalnya kita nawarkan tempat yang bagus, nah ini kan baru-barusan juga banyak yang menawarkan tempat yang estetik dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita komitmen untuk sampo tadi detail,
itu berarti kita pegang terus. Di samping itu kita juga harus mencari inovasi apa lagi yang bisa dikembangkan. Mau datang ke sini, ya kan? Di sini ada tempat grooming yang sekaligus mengedukasi tentang permasalahan kulit dan bulu pada kucing kalian. Bagaimana penanganannya, samponya kayak gimana, dari segi degreasernya, dari segi conditionernya, dari segi kalau kutu mah biasa, kalau masalah skabies mah biasa. Datang aja ke sini.